saya SNIK selaku Kabak Op Polres Tipikor Polri. Yang saya hormati Kombes Pol Dhani Ardiantara Sianipar selaku Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Polres Tipikor Polri dan rekan-rekan media. Pada hari ini ya, kita sama-sama akan mendengar penyampaian dari Kabak Op Polres Tipikor Polri terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi jual beli bahan bakar minyak di salah satu perusahaan yang dilakukan sekitar antara tahun 2009 sampai dengan 2012. Ini kesekian kalinya Polres Tipikor mengungkapkan perkara-perkara korupsi termasuk dengan hari ini. Ya, pada intinya adalah kita dari Polri berkomitmen dalam penegakan hukum difokuskan memang pada pelayanan yang berkeadilan, kemudian bertransparansi dan penanganan kejahatan modern yang hal ini bisa kita wujudkan melalui penguatan koordinasi yang tentu saja Polres Tipikor dalam bekerja tidak sendiri dengan stakeholder lainnya ya, dalam konteks berkoordinasi untuk penegakan hukum dalam penanganan kejahatan modern yang kita hadapi sekarang ini. Baik rekan-rekan sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian update dari kasus yang ditangani oleh Polres Tipikor yang akan disampaikan oleh Kombes Pol Ahmad Yusuf Apadi sebagai Kabak Tipikor Polri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Asuh kami, senior kami, Bapak Penum. Yang terhormat rekan seperjuangan kami, Bapak Kasubdit 1, Kasubdit Polri, rekan-rekan media yang saat kita saya hormatkan. Pada hari ini kami dari Polres Tipikor Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kerjasama penjualan bahan bakar minyak atau BBM secara non tunai antara PT Pertamina Bakar Niaga dengan PT Asmin Waluyo Tuhuk yang berlangsung pada periode tahun 2009 sampai dengan 2012. Modus operandinya dilakukan secara bertahap dan sistematis, berawal dari adanya kerjasama penjualan bahan bakar minyak jenis high speed diesel atau HSD antara PT PTN dengan PT AKT yang semula menggunakan mekanisme pembayaran yang aman melalui letter of credit atau LC atau surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKPDN. Dalam perjalanannya, meskipun PT AKT ini telah berulang kali mengalami keterlambatan bahkan penunggakan dalam pembayaran, para pihak yang memiliki kewenangan, dalam ini pejabat dalam PT PTN, justru tidak melakukan penghentian penyaluran BBM ataupun langkah-langkah mitigasi risiko sebagaimana mestinya yang diatur dalam Business Judgment Rule. Sebaliknya, dilakukan serangkaian perubahan kebijakan melalui adendum perjanjian yang semakin menguntungkan PT AKT. Perubahan tersebut antara lain pemberian tambahan volume penyaluran BBM, pemberian potongan harga atau diskon, penghapusan klausul denda atas keterlambatan pembayaran, serta perubahan mekanisme pembayaran dari sistem yang dijamin menjadi hanya uang muka atau down payment sebesar 25% tanpa adanya jaminan pembayaran. Tidak hanya itu, mekanisme pengawasan internal dan proses penagihan juga diduga sengaja tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tersebut tidak dilakukan secara berjenjang kepada atasan, sehingga proses monitoring terhadap piutang perusahaan tidak berjalan efektif. Meskipun pembayaran ataupun kewajiban pembayaran belum dipenuhi, pengiriman BBM terus dilakukan kepada PT AKT. Dengan
Dengan serangkaian tindakan tersebut, PT AKT memperoleh fasilitas pembiayaan penjualan BBM dengan jumlah yang sangat besar tanpa jaminan yang memadai. Sementara risiko kerugian seluruhnya beralih kepada PT PPN. Akibatnya, dari total penyaluran sekitar 191,37 juta liter BBM senilai 137,29 juta USD, terdapat kewajiban pembayaran yang tidak terpenuhi, sehingga berdasarkan hasil audit kerugian negara oleh BPKI mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 30.370.958,61 US dollar, atau diperkirakan setara senilai 486 miliar rupiah. Penyidik telah memeriksa 88 orang saksi, 3 orang ahli, melakukan penggeledahan di 5 lokasi, serta melakukan penyitaan terhadap berbagai dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai sebesar 2.362.281.000 sebagai bagian dari upaya aset recovery. Berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana diatur dalam pasal 235 ayat 1 KUHP, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu 1. Saudara SW selaku Direktur Pemasaran PT PPN periode 2008 sampai 2011. Kemudian Saudara JI selaku Vice President Sales Wilayah Timur PT PPN periode 2009 sampai dengan 2013. Berikutnya Saudara WTD selaku General Manager Treasury and Vice President Treasury PT PPN, dan yang keempat yaitu Saudara ST selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT AKT. Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan persangkaan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang 3199 Jungto 20 2001, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lama ya, atau pasal 603 dan atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. Pada saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi dan tersangka, melaksanakan penelusuran aset, kemudian melengkapi pemberkasan, serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum sesuai dengan P16 kejaksaan guna proses hukum selanjutnya. Apabila ini telah terselesaikan semua, kami akan penyidik akan segera mengirimkan berkas perkara kepada jaksa. Upaya aset recovery akan terus dioptimalkan agar kerugian keuangan negara dapat dipulihkan semaksimal mungkin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kabakop Portas Tipikor Polri yang telah menyampaikan hasil perkembangan tindak pidana yang korupsi yang ditangani, yaitu terkait jual beli bahan bakar minyak BBM non tunai antara PT BPN dengan PT AKT tahun 2009 sampai dengan 2012. Baik rekan-rekan, sesi berikutnya adalah silakan memberikan pertanyaan. Di sini sudah ada Kasubdit yang menangani penyidikannya dan bisa disampaikan apa yang akan ditanyakan, dan Pak Kabakop sekali lagi dengan Pak Kasubdit akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan khususnya terkait dengan kasus yang ditangani sekarang. Mungkin ada pertanyaan? Satu, saya kasih kesempatan 3 pertanyaan dulu. Dua dulu ya. Oke, silakan Mbak Ayu, dari media mana, nama dan kemudian
Kemudian selanjutnya. Izin Pak, Ayu dari Tirtok mau menanyakan, kan kalau Asming Polindo Tuhuk itu kan juga ada kasusnya di Kejagung gitu ya. In case-nya memang berbeda dari yang diberitakan ini, cuma kan beberapa asetnya juga sudah disita gitu. Dan pengembalian dari pihak Asming Polindo Tuhuk mungkin udah ada ke kejaksaan. Bagaimana kalau di kasus ini, apakah diyakini bahwa pengembalian kerugian negara itu bisa dilakukan dan tidak bersinggungan dengan kasus yang di Kejagung? Pertama itu. Kedua, keempat tersangka itu sudah dilakukan penahanan atau belum, dan kalaupun belum, apakah dilakukan pencekalan? Baik, terima kasih. Satu orang dulu ya, kita langsung saja. Baik, pertanyaan pertama, bahwa Kejaksaan Agung juga menangani kasus KKT ini ya. Jadi pertanyaannya, untuk aset recovery yang dilaksanakan oleh Kejagung, apakah tidak bertabrakan dengan aset recovery yang akan kita laksanakan, begitu ya? Kemudian yang kedua, untuk terhadap para tersangka apakah sudah dilakukan penahanan, dan apabila belum, apakah sudah dilakukan pencekalan, demikian ya. Baik, penyidik akan menjawab secara langsung. Terima kasih. Yes. Baik, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Kami akan jelaskan. Perkara yang kami tangani berbeda dengan yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Karena perkara yang ada di Kejaksaan Agung itu fokus kepada korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT di Muruk Raya. Periodenya tahun 2016 sampai 2025. Titik beratnya adalah dugaan penambangan dan penjualan batubara setelah PKP 2B milik PT AKT diterminasi oleh keputusan Menteri ISDN pada tanggal 19 Oktober 2017. Jadi perbedaannya adalah, pertama, tempusnya berbeda karena perkara kami adalah perkara di tahun 2009 sampai 2012, sedangkan Kejagung periode 2016 sampai 2025. Yang kedua, objeknya juga berbeda. Perkara kami menyangkut penjualan BBM dari Patra Niaga kepada AKT, sedangkan Kejagung yaitu menyangkut kegiatan penambangan batubara dan juga serahan dari Satgas PKH. Lalu yang ketiga, perbuatan inti juga berbeda. Kalau perkara kami adalah skema penjualan BBM non tunai, kalau Kejagung adanya penjualan batubara tanpa izin PKP 2B yang sudah dihentikan oleh Kementerian ISDN. Selanjutnya, setelah penetapan tersangka, sampai saat ini kami belum menemukan kendala dalam rangka melengkapi penyidikan kami. Sampai saat ini kami belum melakukan penahanan terhadap para keempat tersangka ini. Dan aset yang akan kami sita juga, seandainya memang nanti ada bersinggungan dengan kejaksaan, jaksa yang sudah ditunjuk oleh dari Kejagung sebagai jaksa peneliti berkas kami, itu juga pasti akan memberitahukan kepada kami mana aset-aset yang bersinggungan. Jadi nanti kami akan koordinasikan dengan jaksa peneliti berkas kami. Demikian yang dapat kami jelaskan Pak Bapak. Terima kasih Bu Ayu. Baik, cukup ya. Yang pencekalannya tadi belum dijawab Pak. Oh, iya. Baik, saya rasa masih relevan Bu Ayu dengan tadi yang masalah penahanan, karena semua tersangka masih kooperatif dan belum ada halangan dalam rangka penyidikan kami, maka kami belum menahan maupun mencekal para tersangka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, Ya, sebutkan nama dengan medianya ya. siang Pak, saya Irfan dari IDN. Mau bertanya kepada Pak Kabak Ops terkait dengan berapa besaran keuntungan yang diterima oleh 3 pejabat Pertamina Patra Niaga ini. Karena kan artinya dalam kasus ini mereka itu tidak melakukan upaya penagihan atau pemutusan kontrak terhadap PT AKT padahal piutangnya macet gitu Pak. Ini bagaimana Pak?
Jadi ini fokus dari penyidikannya adalah pasal 2 pasal 3 ya. Di KUHP baru dalam 603 604 ini berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Jadi yang dihitung oleh BPK dalam ini dalam pemeriksaan investigatif dalam rangka pemeriksaan kerugian keuangan negara, yaitu 30.370.958,61 US dollar, atau diperkirakan setara sekitar 486 miliar rupiah. Ini angka di tahun 2009 sampai dengan 2012. Itu. Artinya tidak didalami terkait dengan ininya ya Pak, pemberian dari AKT kepada feedback. Ya. Jadi dalam hal ini feedback yang misalnya ada pemberian dari oknum AKT kepada oknum PPN sedang didalami oleh penyidik, tidak menutup kemungkinan. Jadi ini tidak terkait kerugian negaranya iya, tapi apabila nanti dalam perkembangan penyidikan telah ditemukan unsur suap atau gratifikasi, tentu akan dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Cukup? Baik, rekan-rekan ada yang lain pertanyaan? Cukup ya? Ada tangan? Baik, terima kasih Pak Kabak-Op, Polres Tipikor, kemudian Kasubdit 1 di Polres Tipikor yang telah memberikan penjelasan terkait perkara yang ditangani saat ini. Rekan-rekan media, terima kasih. Ya, saya rasa cukup. Tadi sudah mendengar sama-sama apa yang dijelaskan dalam kasus yang ditangani. Semoga kasus ini akan kita bersama-sama kita lihat dan harapan kita bisa dapat diselesaikan tanpa hambatan dan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.